Dihamuna. Dihamuna amanami inanami hanggi nang pinaribot ala neng masuk nama perhalurta di bagasan perminggu teman koton rap jongjong mahita. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Di minggu kita pada pagi hari ini, Minggu Quasimodo-Geneti, kita bersyukur kepada Tuhan, kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan ini untuk berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Tepat pada hari ini juga, itulah kita akan merayakan Pesta Parheon Seksi Perempuan. Karena itu, kami semua panitia mengajak kita semua untuk bersuka cita memuji Tuhan, terlebih secara khusus ibu-ibu yang datang ke tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan, dan kita bersyukur atas anugerahnya. Demikianlah dari kami panitia. Horas Madihita Salutna. Memuji, memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 581 ayat 1 sampai 3. Ku
anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut, karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu berikanlah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan. Kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini dari kitab Wahyu 21 ayat 5 sampai 7. Ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadikan Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Bapak Ibu, adik-adik pesembulung kami, kita dengarkan para jemaat pada minggu ini. Satu-satu nama minggu. Ini minggu Quasimodogeneity, yang artinya diperbarui untuk hidup menurut ketetapan Tuhan. 1-2 kegiatan seksi perempuan. Minggu ini telah dilaksanakan kunjungan kasih kepada jemaat perempuan yang tidak dapat ke gereja karena kondisi sakit. Hari ini Minggu 16 April 2023, Pesta Puncak Parheon Seksi Perempuan HKBP Bandung Timur. Sehubungan dengan itu, di semua kebaktian setelah khutbah dilaksanakan pengumpulan persembahan kedua dan pesta amplop yang disediakan ke depan altar. Khusus kepada perempuan membawa tanduk berisi beras sebagai silua yang akan diserahkan setelah persembahan kedua. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. 1-3 Sakramen Baptisan Kudus. Hari ini Minggu 16 April 2023 dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus di kebaktian pukul 8.30 WIB. Sebanyak 12 anak, 6 laki-laki dan 6 perempuan dari 10 kakak. 1-4 Program kerja tahun 2024. Sehubungan dengan program sentralisasi yang sudah berjalan, HKBP telah menetapkan program pelayanan tahun 2024 di atas terang tema tahun Oikumeno Inklusif. Dihimbau kepada semua dewan dan seksi agar mempersiapkan programnya masing-masing yang akan dibicarakan dalam rapat jemaat. Nomor 2, jemaat baru. Mulai minggu ini telah diterima jemaat baru keluarga Bapak Charlie Leonard Silain, Ibu Eis Mariani Baru Panjaitan bersama 1 orang anaknya yang datang dari HKBP Taman Mini, Resort Taman Mini, bertempat tinggal di Islamic Center 9, Komplek Harmoni Paradise, Jalan Harmoni 2, nomor B1, Week 6, nomor register tertera. 22, mulai minggu ini telah diterima jemaat baru Saudara Simon Willem Stefanus Simorangkir yang datang dari GKO Sarijadi Bandung
bertempat tinggal di Jalan Ketuk Tilu nomor 31 Turangga Wik 14. 23 mulai minggu ini telah diterima menjemaat baru keluarga Bapak Jeremy Hasiholan Sitompul atau Afrilia Ruby Racu Boru Siotang. Mereka jemaat yang telah menerima perberkatan nikah bertempat tinggal di Jalan Malangbong 6 nomor 21 Antapani. Mereka baru menerima pemberkatan nikah. Kepada jemaat yang baru kami sebutkan namanya, apabila datang pada saat ini agar memperkenalkan diri, berdiri di tempat. Kami persilakan. Nomor 3, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah saudara Yusuf Aswandi Simanungkalit, putra Bapak Harrison Simanungkalit almarhum, Ibu Katrina Boru Sibarani dari Perumahan Osman Singawinata Blok E 6 nomor 12 Purwakarta, Jemaat AKBP Purwakarta, dengan saudari Jessica Kristen Boru Sirait, putra Bapak John Mason Sirait, Ibu Tanti Ferawati Boru Gultum dari Jalan Pratista Timur 1 Komplek Mutiara nomor 17A17 Antapani Wik 9. Jemaat AKBP Resort Bandung Timur. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 15 April 2023 di AKBP Resort Bandung Timur. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 29 April 2023 di HKBP Resort Purwakarta. Pertengahan Week. Gereja kita melaksanakan pertengahan Week pada hari Rabu di Week 4 di keluarga Situa DM Sinaga Boru Silain, dan di Week 6 Nyonya Manung Situa Boru Hutapea. Jemaat yang berulang tahun, kepada Bapak, Ibu, adik-adik kami yang berulang tahun, dari kami seluruh majelis HKBP Bandung Timur mengucapkan selamat berulang tahun. Untuk melengkapi sukacita yang berulang tahun, ingat firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Dengan ini kami beritahu kepada Bapak, Ibu, dan adik sekalian, apabila ada kesalahan redaksi atau nominal, dapat langsung ke kantor tata usaha atau ke Situa Wik masing-masing. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Horas.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang melindungi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang dikasihi, renungan kita pada pagi ini di Minggu Quasimodo Geneti, itulah yang tertulis di kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai ayat yang ke-27. Yehezkiel pasal 36 ayat 22 sampai 27, saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu, katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana aku datang, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, tentu kita biasa untuk mengganti sesuatu yang lama menjadi baru. Biasanya kalau kita membeli roti di Indomaret atau Alfamart, maka akan tertulis di situ tulisannya expired, ya, expired. Maka di situ tertulis batas waktu ataupun roti itu setelah itu akan ditarik dari Indomaret ataupun dari Alfamart. Demikian juga kalau kita mempunyai sepeda motor atau mobil, maka biasanya kita akan ganti oli, ganti busi, atau ganti kabel-kabel ataupun spare part yang lain supaya mobil kita jangan menjadi rusak. Kalau kita sudah tahu bahwa spare part ataupun juga busi ataupun oli kita sudah lama, maka biasanya akan ada gangguan pada mesin ataupun juga pada karburator dan sebagainya. Demikian juga kalau kita punya barang elektronik, barang-barang elektronik ini juga ada limit waktunya, di mana mungkin pada beberapa waktu, beberapa tahun kemudian dia akan rusak, ataupun juga ya mungkin juga karena jatuh dan sebagainya dan rusak harus kita ganti. Dan juga amang-inang, gaya rambut pun juga ada model-modelnya, ya, gaya rambut yang demikian, model demikian, maka dia bisa mengikuti model dan gaya rambut sesuai dengan keinginannya. Jadi dia tidak suka lagi dengan gaya rambut seperti ini, dia cari model yang baru yang sesuai dengan keinginannya dan sebagainya. Kita juga perlu yang baru. Amang-inang, kita mau suasana yang baru. Kalau kita sudah jenuh di kota, maka kita mencoba untuk menyegarkan pikiran kita dan kita pergi mungkin ke Lembang ataupun ke tempat-tempat tertentu untuk merefresh pikiran kita dan juga mau menyegarkan hati pikiran kita. Pergi kita ke daerah pegunungan ataupun ke pedesaan untuk menyegarkan hati dan pikiran kita dari kesuntukan atau kemumetan pekerjaan kita di kota. Tema renungan kita pada pagi ini, diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. Sebenarnya bagaimana orang yang sudah diperbaharui dan apa tujuannya orang yang diperbaharui itu? Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita bahwa rupanya orang Israel ini sudah berdosa. Dan mereka dikatakan oleh firman Tuhan telah menajiskan nama Tuhan pada waktu mereka di tanah Israel. Dan pada waktu mereka pun di tanah pembuangan di Babel,
mereka tetap melakukan tindakan perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan atau menajiskan nama Tuhan. Amanginang, dalam suatu kebudayaan Timur Tengah pada waktu itu, bangsa siapa yang mengalahkan satu bangsa, maka dipercayai bahwa Allah si penjajah itu telah mengalahkan Allah daripada bangsa yang diperbudak ataupun yang dijajah. Jadi Allah pun mungkin dalam hal ini kita bisa perhatikan bahwa Allah merasa bahwa dia tidak mau namanya dinajiskan oleh bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya dia akan mengumpulkan kembali orang Israel dan akan menguduskan nama dirinya di tengah-tengah bangsa Israel sebagai bukti bahwa Allah itu, Allah Yehova itu adalah Allah yang berkemenangan. Tetapi pada waktu itu dikatakan dengan terus terang dalam teks firman Tuhan, pada waktu pemulangan orang Israel kembali ke tanah Kanaan, maka Allah akan menyucikan mereka, Allah akan mentahirkan mereka dan menguduskan mereka. Di situ dikatakan dalam teks firman Tuhan, Tuhan akan mentahirkan mereka dengan air yang jernih. Memang di dalam tabernakel atau kemah pertemuan antara Tuhan Allah dengan bangsa Israel, di dalam kemah tersebut ada yang namanya bejana pembasuhan. Kalau kita pelajari kemah tabernakel itu, maka pertama ia akan memasuki mezbah bakaran, bejana pembasuhan, dan kita akan memasuki ruang kudus. Di dalam ruang kudus itulah imam-imam besar akan memasuki daerah wilayah kudus dan memasuki tempat yang maha kudus. Disitulah ada tabernakel atau tabut perjanjian. Tetapi sebelum imam itu memasuki kemah pertemuan itu, maka sang imam harus membasuh dulu kaki dan tangannya supaya kudus di hadapan Tuhan, supaya ia tidak mati berjumpa dengan Allah di kemah tabernakel atau kemah pertemuan tersebut. Hal ini sebenarnya menjelaskan bahwa firman Tuhan mau menekankan pertemuan dengan Allah adalah pertemuan di dalam kekudusan. Pertemuan dengan Allah adalah pertemuan di dalam kesucian. Jadi dengan demikian ini menggambarkan suatu peristiwa di masa yang akan datang, yaitu peristiwa pengorbanan Kristus yang mana darahnya dan juga luka-lukanya, darahnya yang mengalir keluar dari tubuhnya itu menyucikan dan menguduskan serta menghapus segala dosa. Amanginang, di dalam darah Tuhan Yesus, di dalam kematiannya ada pengampunan. Di dalam darah Tuhan Yesus ada penyucian hati yang berdosa. Di dalam darah Tuhan Yesus, maka dosa seseorang itu dihapuskan, hatinya dibersihkan, dan ia disucikan, dan kehidupannya atau dosa-dosanya dihapuskan, dan ia pun diampuni. Kita begitu terikat dengan kebiasaan buruk, kita begitu terikat dengan dosa, dan begitu gampang kita melakukan dosa, dan kita pun banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Apakah semua dosa bisa kita selesaikan dengan perbuatan baik? Apakah semua dosa bisa kita selesaikan dengan kita rajin ke gereja, dengan kita melakukan ibadah ritual di dalam gereja kita? Jawabnya tidak bisa. Hanya di dalam darah Tuhan Yesus Allah mau mentahirkan kita. Hanya di dalam darah Tuhan Yesus Allah mau menyucikan, Allah mau menguduskan, dan Allah mau menghapus semua dosa, dan Allah mau mengampuni kita dari semua dosa, dilepaskan dari kutuk dosa, dilepaskan dari kuasa-kuasa kegelapan dan segala bentuk ikatan-ikatan kejahatan. Tetapi semuanya itu hanya di dalam kuasa darah Kristus. Apabila kita mau mengakui segala dosa kita, apabila kita mau merendahkan diri di hadapan Allah, apabila kita mau mengakui semua dosa-dosa kita dan mau percaya dengan sungguh-sungguh pada kematian Tuhan Yesus Kristus, maka disitulah darah Kristus yang pernah tercurah di Bukit Golgota akan diberikan kepada kita, dan hati kita akan disucikan, dan hati kita akan dibersihkan dari semua kotoran dosa, dan kita akan mengalami pengampunan, dan kita akan mengalami penyucian. Begitulah sebenarnya amanginang sesuai dengan teks firman Tuhan ini, bahwa manusia itu cemar adanya, tetapi manusia itu bisa menjadi bersih hatinya, bisa menjadi suci hatinya, dan bisa menjadi kudus hatinya apabila kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mau mengakui segala dosa kita, dan mau mengakui bahwa kita memerlukan Dia, dan mau percaya serta menerima Dia. Amanginang, biasanya kalau ibu-ibu itu tahu
deterjen mana yang paling pas untuk menghilangkan noda. Ya, deterjen sekali kucek katanya gitu ya. Sekali kucek noda hilang. Ya, pernah saya nonton itu di televisi, ada iklan deterjen, sekali kucek, hanya kucek begini saja noda hilang, atau sekali rendam saja hilang. Saya memang dulu waktu kuliah biasa menyuci sendiri. Ya, saya rendam baju saya, kemudian saya gosok-gosok pakai sikat itu baju saya itu, tapi juga kadang-kadang nodanya nggak hilang. Ya, nggak hilang-hilang padahal sudah direndam. Entah berapa lama rendamnya, tapi dibersihkan itu juga nggak hilang. Tapi memang iklan mengatakan kalau memakai deterjen ini maka noda dalam baju akan menjadi hilang. Tapi nggak hilang-hilang juga, ya. Ataupun kalau sisa sedikit saja nodanya. Nah, tapi yang jelas adalah apakah hati kita mau dibersihkan dari dosa? Amang, apakah bisa orang bisa benar dan bisa menjadi suci hatinya? Jawabnya bisa. Sesuai dengan teks firman Tuhan ini, hanya oleh darah Yesus. Apabila mau kita mengakuinya jujur di hadapan Tuhan tentang dosa-dosa kita. Baru yang kedua, Amang Inang, bahwa rupanya firman Tuhan mau mengatakan bahwa rupanya hati manusia bisa diperbaharui. Tuhan Allah mengatakan bahwa setelah hati menjadi bersih, Tuhan Allah mengatakan bahwa Ia akan menciptakan hati yang baru. Hati yang baru, roh yang baru ditempatkan dalam tubuh kita, ditempatkan dalam batin kita, sehingga kita membuang segala yang lama, mempunyai sifat yang baru, mempunyai karakter yang baru, mempunyai paradigma yang baru, dan mempunyai sifat-sifat yang berasal daripada Roh Kudus. Jadi hati yang baru itu tidak datang oleh karena kita mengikuti pendidikan agama Kristen. Pikiran yang baru, hati yang baru tidak datang karena saya mengikuti ceramah agama ataupun karena saya mengikuti motivasi dan pembinaan karakter. Hati yang baru itu tidak datang karena olah pendidikan kita. Menurut firman Tuhan ini, pikiran yang baru, roh yang baru, hati yang baru itu disebabkan karena pekerjaan Roh Allah, karena pekerjaan Allah sendiri, karena Allah menciptakan yang baru dalam batin kita. Dan penciptaan batin baru itu tidak terjadi dengan olah pikir, dengan meditasi, dan juga dengan mengikuti proses pendidikan. Tetapi di sini kita melihat cara Allah bekerja membuat hati yang baru itu melalui proses pengudusan, penyucian yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam pertobatan dan di dalam iman. Jadi pertama tadi saya terangkan darah Yesus menyucikan hati kita. Dan oleh karena darah Yesus itu Allah mengerjakan di dalam batin kita roh yang baru, hati yang baru, dengan cara berpikir baru, sifat yang baru, dan juga pikiran-pikiran yang baru. Jadi Amang Inang, hati yang baru itu memang betul-betul karya Allah. Hati yang baru betul-betul adalah pekerjaan Tuhan. Kita punya awal yang baru. Kita tidak lagi tertarik kepada dosa. Kita tidak tertarik lagi kepada hal-hal yang jahat. Kalau masih ada orang Kristen yang mengaku dirinya sudah lahir baru, yang mengaku dirinya sudah hidup baru, tetapi rupanya dia masih melakukan hal yang jahat, masih bersekutu dengan hal-hal atau berkompromi dengan dosa, maka saya mau katakan dia belum sungguh-sungguh mengalami hidup baru. Tetapi hidup baru itu pertama diawali dengan adanya pengakuan dosa. Dengan adanya penerimaan akan pribadi Yesus dalam dirinya, maka disitulah Roh Kudus akan menciptakan hati yang baru. Dengan hati yang baru, maka orang Kristen atau kita akan rindu pada firman Allah. Dia mencari Tuhan, dia mencari firman Tuhan, dia rindu untuk berbicara dan berdoa kepada Tuhan. Dia rindu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui gereja dan melalui pertangyangan. Dia rindu untuk berbagi kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Dan dia rindu menyaksikan kasih Allah penyelamatan Kristus kepada orang lain. Karena apa? Karena dia sudah mengalami hati yang baru. Sedangkan hati yang lama adalah hati yang dipenuhi dengan dosa. Dia ingin selalu berbuat dosa. Dia tidak merasa bersalah kalau dia berbohong. Dia tidak merasa bersalah kalau dia berdusta. Dia tidak merasa bersalah kalau menipu orang lain. Dia tidak merasa bersalah kalau dia sudah mencelakai ataupun membuat susah orang lain. Tetapi hati yang baru, orang Kristen yang baru itu adalah orang Kristen yang sudah tidak suka lagi kepada dosa.
tidak mau lagi berkompromi dengan dosa, tidak mau lagi dia melakukan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi apabila ada orang Kristen yang mengaku dirinya Kristen dan katanya dia adalah rajin ke gereja, tapi hidupnya berkompromi dengan dosa, maka orang Kristen itu belum mengalami hidup yang baru, karena dia masih hidup di dalam keinginan dagingnya. Jadi pembaharuan itu bukan terjadi karena saya mengikuti ibadah gereja saya. Pembaharuan batin itu bukan terjadi karena saya mengikuti keaktifan saya di gereja, tetapi memang itu betul-betul adalah karya Roh Kudus. Jadi dengan demikian, hati yang baru itu memang adalah awal yang baru, dengan suatu karakter yang baru, dengan sifat yang baru, dengan pola berpikir baru. Yang lama sudah berlalu, ia tidak tertarik lagi pada dosa, dia tidak tertarik lagi kepada kejahatan, tapi dia mencintai Tuhannya, dia mencintai firman-Nya, dia tertarik kepada Tuhan, dan ia ingin bersaksi, dan yang berbagi dengan orang lain. Itulah pertanda orang itu sudah sungguh-sungguh di dalam hidup yang baru. Amang Inang, saya mau bertanya kepada kita, apakah sebagai orang Kristen kita masih terikat dengan kebiasaan buruk dan jahat? Apakah di dalam hati kita ada kerinduan untuk mau bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya? Apakah ada kerinduan dalam hati kita untuk selalu berjumpa dengan Tuhan melalui doa? Apakah kita rindu untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita dalam gereja? Atau mungkin semuanya itu belum ada dalam diri kita? Kalau ternyata semua itu belum ada, tidak tertarik pada Alkitab, tidak tertarik untuk berdoa, dan hampir sekian tahun tidak ke gereja, maka dengan demikian kemungkinan hati kita belum menjadi baru, hati kita masih dicemari oleh dosa. Yang terakhir, Amang Inang, rupanya dalam kehendak Tuhan Allah, di dalam hati yang baru tadi, Allah mau menaruh rohnya di dalam hati kita. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah sendiri. Jadi kita tidak boleh anggap enteng dengan nama Roh Kudus. Saya mau katakan salah satu oknum dari Tritunggal adalah Roh Kudus. Allah lah yang mengerjakan pembaharuan dan penyelamatan dalam penerapannya dalam pribadi kita, itulah Roh Kudus. Dan dia mau tinggal di dalam hati kita, Amang Inang. Dia tidak hanya tinggal di sorga, tapi Roh Kudus tinggal di dalam hati orang yang percaya. Dan di manakah Roh Kudus tinggal? Di dalam hati yang sudah diperbaharui, disucikan dengan darah Yesus. Sebenarnya dalam doktrin gereja kita, setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, hatinya didiami oleh Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, mengapa ada juga orang Kristen, Amang, yang kerasukan setan? Dia mengaku Kristen tapi dia kerasukan setan. Jawabnya adalah, orang Kristen yang kerasukan setan, dia belum diperbaharui oleh Roh Tuhan, dia belum percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, hatinya belum disucikan dengan darah Yesus, dan Roh Kudus belum tinggal dalam hatinya. Itu sebabnya roh setan masuk ke dalam dirinya, menguasai pikirannya, menguasai tubuhnya, dan dia pun mengalami kerasukan. Karena apa? Roh Tuhan belum tinggal di dalam hatinya. Jadi kalau lihat orang Kristen kerasukan, saya mau katakan orang itu belum sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Jadi tinggalnya Roh Kudus itu adalah apabila hati kita setelah disucikan dengan darah Yesus. Hati sudah disucikan, maka Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Roh Kudus disebut juga sebagai Roh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya kehadiran Kristus dalam batin kita itu adalah kehadiran Roh Kudus. Allah Roh Kudus inilah yang mendorong Amang dan Inang untuk melakukan yang baik, untuk mengerjakan pelayanan, untuk mendorong kita mengasihi keluarga dan mengasihi sesama kita, untuk mengerjakan pelayanan di gereja dan mengerjakan pelayanan di rumah. Ya, mungkin ada orang pernah berkata kepada kita, kalau kita kan sudah ditebus, Amang Pendeta. Kita ini sudah ditebus, dosa-dosa sudah diampuni. Kalau gitu saya bebas dong berbuat dosa. Ada tetangga atau orang lain pernah mengatakan, kamu orang Kristen, kamu sudah ditebus katanya, dosa-dosa sudah diampuni,
maka enak sang kita buat dosa. Sebenarnya itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang tidak benar. Pada waktu orang Kristen itu menerima Roh Kudus dalam batinnya, hatinya diperbaharui, maka Roh Kudus inilah yang akan mengerjakan Amang Inang dan kita semua untuk mempraktekkan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-27 tadi, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Roh Tuhan mendorong kita semua melakukan yang baik, melakukan pelayanan, menghidupkan kasih, dan juga mengerjakan firman Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku didiami Roh Kudus, tapi dia tidak pernah melakukan yang benar, itu tandanya bukan Roh Kudus yang hadir, tapi Roh Kudis. Ya. Bukan roh Tuhan, tapi roh hantu. Ya, bukan Roh Kudus, tapi Roh Kudis. Kalau kudisan kan gatal-gatal. Ya, pakai kalpanak saja katanya. Ya, atau berobat ke puskesmas, nanti dikasih salep baru sembuh. Gatal-gatal mungkin karena ya mandi cuma 1 kali 1 hari, entahlah bagaimana lah itu ya, dan sebagainya. Nah, saya mau katakan begitu karena Roh Tuhanlah yang mendorong kita melakukan firman Tuhan. Mungkin Amang Inang pernah berkata, "Ai maul naido, Amang, nah mangulahon hatane debata. Maul naido hami mangulahon hatane debata." Ai memang maul do, molo mangasahon dagikta. Molo mangasahon daging kita ini semuanya susah. Tidak akan bisa kita mengerjakan firman Tuhan berdasarkan pikiran kita ataupun daging kita. Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri kepada Kristus dan membiarkan Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, bukan saya yang mengerjakan firman Tuhan itu, tetapi Roh Tuhan memampukan kita mengerjakan firman Tuhan. Maka dengan demikian, semuanya itu akhirnya hanya Allah sajalah yang bekerja dalam diri kita. Dan Roh Kudus inilah yang mengerjakan pelayanan-pelayanan di tengah keluarga, di tengah lingkungan WIK kita maupun di dalam gereja kita. Amang Inang, inilah gambaran orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya bahwa Roh Tuhan ada dalam diri kita. Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan alam semesta, dan yang menebus kita mau tinggal di dalam batin kita. Ini merupakan suatu hal yang sangat ajaib, adalah hal yang luar biasa. Sang Pencipta yang mana langit dan bumi tidak bisa menampung dirinya, tapi mau tinggal di dalam batin yang suci ini oleh karena kuasa darah Tuhan kita Yesus Kristus. Amang Inang, apakah kita sudah didiami oleh Roh Kudus? Atau ada roh lain dalam batin kita? Saya mau tanya sekali lagi, tapi jawablah dalam batin. Apakah hati kita sudah didiami Roh Kudus? Ataukah ada yang lain? Roh Kudus membawa pembaharuan. Berubahlah orang itu. Amang Inang, perubahan terjadi kalau Roh Kudus tinggal. Galatia pasal yang kelima ayat 22-23, buah roh. Kasih, sukacita, damai, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesetiaan, itu semua bukan pikiran kita, bukan olah pikiran kita, tapi semuanya itu pekerjaan Roh Kudus. Buah roh, roh yang mengerjakan semuanya itu. Tapi kalau hati kita terbuka untuk Yesus. Jadi kalau ini kita lakukan, menerima Kristus, maka perubahan pun terjadi. Paradigma pun berubah. Mindset pun berubah. Cara memandang pun berubah. Semuanya berubah karena Roh Kudus. Amang Inang, di minggu Quasi-Modogeniti ini, apa yang kita akan bawa pulang melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, Amang Inang, hanya dengan darah Tuhan Yesus Kristus kita mengalami penyucian dan pengampunan dosa. Hati kita bisa disucikan. Hati kita bisa menjadi bersih, Amang Inang, apabila kita mau datang kepada Kristus, mengakui dosa dan menerima Dia. Apakah saya bisa memulai hidup yang baru? Jawabnya bisa. Bersama dengan Tuhan Yesus.
Kalau kita mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka hidup baru pun dikerjakan oleh Roh Kudus dalam batin kita. Saya mau katakan, umur tidak menentukan karakter seseorang. Walaupun dia sudah tua, tapi seringkali karakternya juga tetap jahat, kasar, emosional, marah, dan sebagainya. Umur tidak menentukan, tetapi hanya Tuhan Yesus dan Roh-Nya lah yang dapat merubah hati kita menjadi baik, dan yang membuat hidup kita diawali dengan kebaikan. Hanya Roh Tuhan saja, apabila kita mau datang kepada hati yang baru, bisa kita terima dengan percaya kepada Kristus. Dan yang ketiga, inilah hal yang luar biasa. Roh Kudus, pencipta langit dan bumi, mau tinggal di hati kita apabila kita mau percaya dan menerima Kristus dalam hati kita. Nah, itulah makanya saya bertanya, apakah Roh Tuhan sudah tinggal dalam batin kita? Atau mungkin ada roh lain yang akan menyesatkan kita dan membawa kita ke neraka? Kalau kita membuka hati untuk Kristus, maka Roh Allah, pencipta langit dan bumi yang menebus kita itu akan datang ke dalam hati kita. Dengan demikian Amanginang, Minggu Quasimodogeneti, seperti bayi yang baru lahir, baiklah itu terjadi dalam hati kita, sehingga kita melangkah kehidupan kita dalam 1 minggu ke depan dalam hati yang baru. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan, Allah kami di sorga, yang mengasihi kami, yang telah menebus kami dalam putramu Yesus Kristus, dan yang mengerjakan keselamatan bagi kami dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa atas kebenaran sabdamu ini. Berkati ya Tuhan sabdamu di dalam hati kami ini, agar kami pun diperbaharui hidup kami. Kami menyerahkan diri kami kepadamu Tuhan, agar kami selalu hidup di dalam pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sertai dan pimpin kami Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami, agar kami selalu memuliakan nama-Mu. Lindungi kami Tuhan dalam setiap langkah dan kehidupan dan pekerjaan kami, supaya kami berhasil di dalam setiap karya dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami kepadamu. Kiranya Roh Kuduslah yang menumbuhkan benih firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami pun diperbaharui selalu hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat Tuhan, pada minggu pagi ini, Minggu Quasimodogeneti, kita juga merayakan pesta Parheheon Seksi Perempuan, dan pagi ini kita mempersilahkan khususnya seksi perempuan untuk memberikan persembahannya kepada Tuhan melalui gereja kita. Maka dengan demikian kita memuji Tuhan sesuai dengan yang sudah dituliskan buku ND. Silakan. Jemaat Tuhan, kita akan memasuki pembaptisan kudus. Karena itu saya mengajak kita semua menyanyi memuji Tuhan. Buku ND nomor 146. Oh
anak-anaknya mau dibaptis untuk berdiri. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan pada hari Minggu ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Kita mulai. Ahu. Sekarang jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Jawabnya. Yang kedua, apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Jawabnya. Yang ketiga, apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jawabnya. Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.